Dalam babak paling kelam, sejarah abad ke-20, dunia dipaksa menelan pil pahit dari ambisi tak terbatas dan ideologi yang merusak. Itu adalah sebuah masa di mana kemanusiaan diuji hingga batasnya, dan setiap sudut bumi menjadi medan pertempuran. Ini adalah kisah Perang Dunia II, sebuah trauma global yang mengubah politik, sosial, dan moral selamanya. Untuk memahami intensitas dan skala konflik ini, kita harus terlebih dahulu menelusuri akar permasalahannya. Berikut adalah 4 sebab umum yang melatar belakangi meletusnya Perang Dunia II. Yang pertama, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB didirikan setelah Perang Dunia I dengan tujuan menjaga perdamaian global melalui diplomasi, terbukti tidak efektif. Yang kedua, politik ekspansi dan fasisme. Kekuatan totaliter, terutama Jepang di bawah Adolf Hitler, Nazisme, Italia di bawah Benito Mussolini, fasisme, dan Jepang, militerisme, menganut politik ekspansionisme dan Lebensraum, ruang hidup. Mereka secara terbuka menantang tatanan global. Yang ketiga, politik appeasement, menghadapi dengan peredaan. Mereka berharap dengan politik appeasement dapat memberi sedikit tuntutan pada Hitler untuk menghindari perang. Namun, kebijakan itu justru dianggap Hitler sebagai kelemahan yang mendorongnya melancarkan agresi yang lebih besar. Yang keempat, perlombaan senjata dan pembentukan blok. Seiring dengan ambisi ekspansi, terjadi perlombaan senjata besar-besaran yang dipicu oleh penarikan diri Jerman dari konvensi pelucutan senjata. Latar belakang khusus Perang Dunia II. 1. Jerman tidak puas dengan perjanjian Versailles. 2. Munculnya pemimpin totaliter seperti Hitler, Mussolini, dan militer Jepang. 3. Krisis ekonomi dunia yang memicu ekstremisme. 4. Ekspansi agresif Jepang, Italia, dan Jepang. 5. Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah agresi. 6. Pemicu langsung Jerman menyeberang Polandia 1939. Perang Dunia II melibatkan dua kekuatan besar yang saling berhadapan, yaitu Blok Poros dan Blok Sekutu. Blok Poros dipimpin oleh 3 negara utama, yaitu Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler, Italia fasis yang dipimpin Benito Mussolini, dan Jepang dengan pemerintahan militer di bawah Kaisar Hirohito. Mereka didukung beberapa negara lain seperti Hungaria, Rumania, dan Bulgaria yang ikut membantu kekuatan poros di Eropa. Di sisi lain, Sekutu merupakan koalisi negara-negara yang berjuang menahan dan mengalahkan agresi poros. Kekuatan utamanya terdiri atas Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Tiongkok. Selain itu, banyak negara lain ikut bergabung dalam perjuangan ini, termasuk Prancis, Kanada, Australia, India, Belanda, Belgia, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya yang wilayahnya diserang Jerman. Kedua blok besar inilah yang membentuk skala global Perang Dunia II dan menentukan arah jalannya sejarah dunia. Medan tempur Perang Dunia II. 1. Front Eropa. Perang Stalingrad 1942 sampai 1943. Pertempuran Kota Brutal, titik balik di timur. Perang Kursk 1943. Pertempuran tank terbesar awal serangan balik Uni Soviet. Perang Berlin 1945. Pertempuran terakhir di Eropa, jatuhnya Berlin mengakhiri perang. Perang Normandia 1944. Pendaratan amfibi terbesar membuka front baru di barat. Perang Bulge 1944 sampai 1945. Serangan balasan terakhir Jerman. 2. Front Pasifik.
Perang Midway 1942, pertempuran laut menentukan menghentikan ekspansi Jepang. Perang Pearl Harbor 1941, serangan Jepang memicu keterlibatan Amerika Serikat. Perang Guadalcanal 1942 sampai 1943, pertempuran sengit awal serangan balik sekutu. Perang Iwo Jima dan Okinawa 1945, pertempuran berdarah, pertimbangan penggunaan bom atom. 3. Front Afrika Utara. Kampanye Afrika Utara 1940 sampai 1943. Pertempuran Gurun, perebutan terusan Suez. Pertempuran El Alamein 1942, menghentikan laju Jerman, membuka jalan pembebasan Afrika Utara. 4. Front Tiongkok, Burma, India. Front CBI 1942 sampai 1945. Pertempuran di medan sulit, jalur pasokan Daham ke Tiongkok. Perang Dunia Kedua dimulai ketika Jerman menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939. Setelah itu terjadi masa Funny War. Sebelum Jerman bergerak cepat menaklukkan Eropa Barat dan menjatuhkan Prancis pada tahun 1940. Jerman kemudian gagal menaklukkan Inggris dalam Battle of Britain. Italia memperluas wilayahnya, tetapi banyak mengalami kegagalan. Fase awal perang berakhir ketika Jerman menyerang Uni Soviet pada tahun 1941. Sementara Jepang mulai memperluas agresinya di Asia sehingga perang meluas menjadi konflik besar. Titik balik Perang Dunia II ditandai oleh beberapa kemenangan kunci sekutu. Di Pasifik, pertempuran Midway tahun 1942 menghancurkan 4 kepala induk kapal induk Jepang sehingga Jepang kehilangan kekuatan serangan. Di Afrika Utara, kemenangan sekutu di Al Alamein pada tahun 1942 memukul mundur Rommel dan membuka jalan merebut Afrika serta menyerbu Italia. Di Eropa Timur, kekalahan Jerman di Stalingrad 1943 menghentikan ekspansi mereka dan memulai serangan balasan besar Soviet. Sementara itu di Eropa Barat, pendaratan sekutu pada D-Day di Normandia tahun 1944 membuka front baru yang membuat Jerman terjepit dari dua arah, mengubah keseimbangan perang menuju kemenangan sekutu. Fase akhir Perang Dunia Kedua dimulai ketika sekutu menekan Jepang dari dua arah. Pasukan Barat maju setelah D-Day, sementara Uni Soviet menyerang dari timur. Jerman semakin melemah setelah gagal dalam pertempuran Ardennes, dan akhirnya Berlin jatuh ke tangan Soviet. Hitler bunuh diri dan Jerman menyerah pada 8 Mei 1945. Di Pasifik, Jepang terdesak oleh kekalahan di Iwo Jima dan Okinawa. Untuk memaksa Jepang menyerah, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Jepang pun menyerah tanpa syarat, menandai berakhirnya Perang Dunia II. Perjanjian Potsdam Agustus 1945, perjanjian antara sekutu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris dengan Jerman yang kalah. Isinya termasuk pembagian Jerman menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Timur, di bawah Uni Soviet. Meskipun kemudian disesuaikan dengan pembagian zona pendudukan yang akhirnya menjadi 4 zona dan penyerahan wilayah seperti Danzig kepada Polandia, perjanjian San Francisco September 1951, perjanjian damai antara sekutu dan Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua dan status Jepang sebagai kekuatan imperialis ditandatangani oleh 49 negara termasuk Indonesia. Perjanjian Perdamaian Paris Februari 1947, serangkaian perjanjian antara sekutu dan 5 negara Eropa yang kalah perang di Italia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria dan Finlandia. Perjanjian ini ditandatangani untuk secara resmi mengakhiri perang antara sekutu dengan negara-negara yang lainnya. Dampak Perang Dunia Kedua di bidang politik. Perang Dunia Kedua juga berdampak pada bidang politik.
Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang selanjutnya menjadi negara adikuasa. Uni Soviet juga berubah menjadi kekuatan raksasa superpower yang menjadi pesaing Amerika Serikat. Perebutan hegemoni keduanya kemudian berkembang menjadi Perang Dingin. Ini memicu munculnya politik aliansi yang berdasarkan kepada kolektif security sehingga timbul organisasi fakta pertahanan seperti NATO, Pakta Warsawa, SEATO, dan NATO. Perang Dunia Kedua di bidang budaya. Dalam bidang budaya, Perang Dunia Kedua membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Teknologi jadi lebih maju, meski amat ironis karena harus dipicu perang besar terlebih dahulu. Selanjutnya, dampak Perang Dunia II di bidang ekonomi. Perang Dunia II memberikan banyak dampak di bidang ekonomi. Di antaranya, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Ini membawa Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur, sementara Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Lalu ada dampak Perang Dunia II di bidang sosial. Banyaknya korban perang mendorong masyarakat dunia membentuk Unit Nation Relief Rehabilitation Administration atau UNRRA. Tujuan UNRRA yaitu menyediakan makanan bagi orang-orang terlantar, mengurus para pengungsi akibat perang, dan mendirikan rumah sakit serta balai pengobatan. Mereka juga membantu mengerjakan kembali tanah pertanian yang rusak karena perang.